Oke, halo Paranoir. Jadi hari ini kita dapat kesempatan nih buat datang ke kantornya Zawinur ya. Jadi kita hari ini bakal datang ke Markicap, salah satu brandnya Kak Zawin ya. Jadi kita hari ini mau setup makeover pakai barang-barangnya Noir. Jadi langsung aja cus ke dalam yuk. Let's go. Yuk masuk yuk. Ya, jadi ini titik singgah nih. Jadi kalian mandi Markicap tuh bisa minum kopi juga kafe mereka. Yuk kita langsung ke ruang kerjanya mereka. Nah ini mereka sini. Di sini juga mereka jualan barang-barang Markicap nih. Ya ada kafenya juga buat nongkrong, mantep banget. Jadi mereka kerja di sini ambil nongkrong enak banget. Nah, tempat kerjanya mereka. Nih tuh mantep. Ya, jadi ini kantornya Markicap, semua operasional semua di sini. Ya, dan di sini udah di setup dengan barang-barangnya Noir ini, mantep banget. Ya. Halo Paranoir, jadi hari ini Noir lagi dateng nih ke kantornya Markicap ya. Jadi tim Bang Zawin kita juga mau interview, kita interview singkat dan pengen tahu lebih nih tentang Markicap dan juga cara-cara mereka biar produktif ya. Produktif. Jadi ini di sebelah gue juga udah ada Fitra ya. Halo. Boleh perkenalan dulu nih Fitra ke teman-teman Noir ya. Ya nama gue Fitra HS. Gue Rama, saya Yusuf Adila. Oke. Pasti biasa dipanggil Ucu. Kalau diomongin Uca, kalau dicobain Icip. Gue di Markicap sebagai tim branding kreatif juga. Di Zawin sebagai videographer sama ya kreatif juga sih. Sebagai dulu tuh inventory. Inventory jadi semua urusan gudang, barang masuk keluar. Terus sekarang jadi ke marketing. Marketing Jauh sama juga ya dari inventory ke iya, dari inventory terus sering langsung ke marketing sama selling. Gue posisinya selain sebagai manajer Zawin juga ngurus event lah, teman-teman komik di sini. Oke. Marketingnya apa aja tuh? Boleh dijelasin? Marketingnya Lebih tuh ke apa? lebih ke masarin produk sih. Oke. Lebih ke kayak gini nih kayak. Jadi kita tuh jualan gitu. Jadi ini ada tote bag. Nah, ini marketingnya nih. Tote bagnya tuh bisa aduh. Tote bag ini bisa dilipat. Oke. Nah, gitu kan. Nah, itu ya kan marketing. Tadi kan pengen tahu ya marketingnya gimana. Nah, jadi ini tote bag bisa dipakai ini. Oh tadi, oh iya benar juga, keren banget. Iya. Nah, terus ada lagi nih satu lagi tuh. Bisa dilipat kita tasnya, ya kan? Nah, ini juga tas. Oke, two in one ya? Ya, jadi Gila. itulah. Gila, keren banget. Udah terbukti ya marketingnya ya? Ah, mantep. Oke. Emang cocok. Ini sendal juga. Oke, jadi gitu. Parah ya. Boleh jelasin nggak sih Markicap tuh apa sih? Kenapa bisa terbentuknya Markicap? Dari visinya apa? Kedepannya itu mau jadi apa sih Markicap itu? Markicap itu sebenarnya kan brand gunung ya, brand Ya, outdoor, brand outdoor. jalan-jalan juga. Jalan-jalan, lifestyle dan gunung gitu ya? Ya, traveling. Jadi kita itu awalnya merchnya Zawin Nur. Habis itu akhirnya ya kita ubah ke brand traveling. Oke. Itu sih paling Bang. Oke, jadi istilahnya kalau naik gunung tetap keren aja. Ya, Tetap nah keren. ya soalnya awal mula kenapa bikin Markicap juga karena kita ngerasa beberapa produk gunung yang oke itu nggak bisa dipakai buat nongkrong. Oh, Jadi I see. kita tuh bikin barang yang bisa dipakai jalan-jalan tapi dipakai buat nongkrong juga stylish gitu. Oke, jadi buat naik gunung bisa, buat kerja bisa, buat ketemu nongkrong kayak gini juga bisa. Ya, ngedate gitu-gitu. Ini masih salah satu oke. contohnya ya. Ya, kalau ini tuh Markicap Institute. Asik. Ini lembaga amal kita, yayasan. Nah, Oke, nah ya kalau belum tahu kan Noir nih sebagai produk yang memang boost productivity ya. Dari Oke. tagline kita boost productivity, makanya kita pengen nanya-nanya soal produktivitas nih. Siap. Sebagai karyawan dan juga tim kreatif, manajer, ya semuanya kan diambil nih sama lu nih. Kira-kira apa deh Pak Dewi? Lebih ke fokus sih, fokus satu Fokus. titik.
fokus satu titik. Iya. Jadi yang perlu kerjain sekarang ya fokus sama itu berarti. Iya, fokus satu titik dulu, jangan sampai ke distract sama yang lain. Oke. Dalam artian ya lu ngerjain itu ya itu dulu aja kerjain. Yang kurang lebih ya, gue belajar banget di mungkin 2 tahun terakhir Pak ya, sejak pandemi. Bangun pagi Bang. Bangun pagi. Iya, ada sesuatu atau enggak bangun pagi. Gue tadinya kalau nggak ngapa-ngapain tuh blast gitu ya, suka sampai siang gitu ya. Sekarang kalau gue tidurnya normal, misalnya paling lambat jam 1, ya gue maksimalin gue jam 7, jam 8 bangun gimana pun caranya gitu. Jam 7, jam 8. Iya. Kecuali memang ada aktivitas yang misalnya event atau ada meeting apa kan sampai jam 2, jam 3 mungkin ya, itu agak molor sedikit, cuman gue udah ngilangin tuh abis zuhur baru bangun. Karena dulu gue abis zuhur baru bangun, gue semester 1, semester 2 kalau libur kuliah abis zuhur gue baru bangun coy. Itu. Jadi pertama bangun pagi sih Bang. Kalau gua itu tips produktif gua tuh bahagia Pak. Asik. Ini bener sih. Tapi itu yang gua tekenin dari maksudnya kalau lu murung, kalau lu moody, kerja tuh pasti bete kan. Oke, jadi mood ya, berarti moodnya tuh harus happy terus. Iya, makanya gue tuh biasanya ya setiap orang pasti punya ritualnya masing-masing. Nah, biasanya tuh ada ritual dulu gue. Misalnya gue mau denger lagu yang pengen banget gue denger. Oke. 1 lagu, 2 lagu, oke. Habis itu baru gue lanjut kerja. Oke. Dan yang sebenarnya yang paling penting tuh pencatatan sih. Maksudnya Catatan. gue Timeline-nya ya. Iya, gue apa yang gue kerjain hari ini, yang mau gue kerjain hari ini, gue catat dulu di malam ya. Oke. Jadi sebelum tidur evaluasi, gue hari ini gimana, baru besok gue mau ngapain, biasanya gitu sih. Oke. Day to day-nya lu biasa ngapain sih? Misalkan dari pagi, lu biasa jam berapa sampai jam berapa gitu kerjanya? Misalkan siang ngapain, sore ngapain, pagi ngapain? Biasa kan ada waktunya, misalkan kalau gudang, misalkan stok temennya sore gitu kan. Paginya misalkan urusin barang masuk atau apa gitu. Biasanya lu gimana? Kalau di Markicap? Pagi sih gue bangun, bangun terus nyalain komputer, habis itu cek stok aman, habis itu cek penjualan berapa, Oke. terus nge-boost story, boost story ada jam, gue tuh nge-boost story di 8 jam sekali. Oke. Lu yang post juga story gitu? Iya, Oh, berarti IG lu yang pegang juga ya? iya Instagram ada gitu. IG yang gue pegang. Day to day-nya efektifnya sih sebenarnya kalau ketemu orang ya. Kalau misalnya gue harus kalau gue sebagai manajer Bang Zawin, kalau ketemu orang biasanya jadinya dibikin siang. Oke. Di atas jam 12 atau sampai malam. Di pagi standby di sini. Kerjain dulu tuh proposal Entah invoice apa segala macam yang sifatnya administratif ya. Gue di sini dulu, ntar di atas jam 12 kalau ada janjian biasanya gue berangkat ketemu gitu sih. Oke, habis selesai janjian udah ya, habis ini lagi. Sampai sini lagi ya, efektifnya mungkin gue jam 6 jam 7 malam lah. Di sini tuh kita per ini sih beda-beda. Maksudnya kalau kayak gua nggak ada jam kerjanya. Oke. Tapi kita main timeline. Oke. Karena per 1 semester atau 1 tahun tuh kita udah tentuin produknya apa, gue bikin apa. Nah yang penting itu. Pokoknya intinya pekerjaan harus selesai lah ya. Ya kadang gua Deadline. bangun siang oke, selama deadline-nya masih panjang. Tapi ada juga yang gua udah seharian aja depan laptop. Ada juga gua seharian yang nggak di kantor karena gua harus keluar gitu. Jadi nggak ada jam kerjanya. Kalau yang biasa tadi yang ngaturin open mic gitu biasa mulai jam berapa? Biasanya. Oh kalau itu malam sih kan? Malam ya. Malam. Berarti dari sini dari pagi sampai malam, pagi lagi sini lagi. Ya tapi itu kan juga nggak tiap hari tuh. Biasa open mic. Kalau yang kayak gitu nggak tiap Open mic kebuka buat umum. kebuka buat umum. Mungkin boleh ceritain juga nih biar siapa tahu ada yang tertarik. Oh ya, jadi kalau paranoid, Asik. paranoid nih mau nyoba-nyoba lucu-lucuan kan, jadi kalau di sini di titik singgah ini di tempat Markicap ini itu ada tipis-tipis komedi. Itu konsepnya itu ngelucu gitu ya sendiri. Boleh gimmick-gimmick juga boleh. Mau tiba-tiba datang pakai kostum barongsai atau apa Lagi mau imlekan juga sih. kebetulan gitu kan. Nah, itu bisa datang, harinya harus cek ke IG titik singgah supaya update-nya, karena bisa jadi berubah hari. Itu kan yang jelas kadang ada di hari Jumat ya, Jumat gitu. Nah karena konsepnya ini rumah, jadi tipis-tipis tuh maksudnya ketawanya nggak boleh sampai terbahak-bahak. Jadi selucu apapun kita kayak harus nahan ketawa. Oke. Oh justru vibes-nya kebalikan dari biasanya. Kalau nonton komedi kita harus ketawa ngakak, kalau ini kita jadi harus tahan. Oke. Kalau nggak nanti di kartu merah. Lucu. Konsepnya gitu. Oke. Kartu merah keluar berarti. Ada pura-pura keluar gitu. Ada wasitnya ya. Ada wasitnya ini nih. Dari teman kita yang selanjutnya. Nah, tadi kan lu sempat bilang kayak timeline segala macam tuh harus
bisa lu atur lah ya. Iya. Kode lu ada tips gak sih cara manage waktu tuh yang benar biasa gimana? Apakah lu taruh di kalender atau ada buku notes? Misalkan orang-orang beda, ada yang masih manual kan, buku catatan di buku gitu. Iya. Kalau ada orang yang udah lebih ini advance kan biasanya udah di Google Calendar, suka lupa gitu kan. Iya. Orang kan beda-beda. Kode lu tipenya lebih ke yang konvensional atau udah yang Kalau gue karena gue nggak bisa nulis tangan pak, maksudnya Oh, tulis, gue tahu tulisan gue jelek, gue nggak rapi, jadi gue akan menghindari kertas. Kecuali untuk konsep atau apa, gue akan coret-coret. Oke. Tapi kalau untuk pencatatan segala macam itu gue pasti pakai HP. Oke. Nah kalau untuk si jadwal, gue akan pakai pakai bawaan iPhone, kan ada tuh Notes ya? Bukan Notes, memo gitu lah. ya. Jadi jam berapa akan ada notifikasi keluar. Oke. Nah itulah yang gue catat di malam sebelumnya. Oke. Jadi gue tahu hari ini mau ngapain. Gue yang sebenarnya gue juga di sini ya, di sini jadi ngikut flow teman-teman. Gitu. Kalau di sini kan ya speed ya cepat, terus jangan nunda gitu ya. Ya akhirnya manage waktunya yang paling utamanya adalah ya jangan nunda sih, kalau ada sesuatu ya langsung. Kalaupun maksudnya kalau di apa ya? Walaupun bukan di jadwalnya, kalau bisa nyicil sekarang. Iya, nyicil kalau aja bisa gitu. lebih cepat ya lebih cepat. Lebih gitu. baik kan. Bagusnya sih gitu. Karena gue ada kejadian nunda, jadi ya di belakangnya yang lain Kena juga. Pasti. gitu. Emang manage. Kalau ditanya manage-nya gimana, yang paling utamanya emang jangan nunda yang di depan mata sih. Oke. Biar yang lain jadi justru dapat santainya di akhir. Oke. Kalau udah selesai semua. Iya benar. Itu dapat santai di akhir. Nah, biasa lu manage waktu tuh lu ada catatan kah? Atau misalkan kayak hari ini jam berapa lu remind-nya tuh pakai catatan lu yang lu udah bikin besok kemarinnya, atau lu pakai Google Calendar mungkin, atau Google Calendar. Aha. Terutama kalau meeting penting ya, dengan klien ada kerja sama apa, terutama misalnya khususnya kalau misalnya ada kerjasama dengan ada klien dengan bank sawitnya gitu kan, itu di Google Calendar. Cuman biasanya dailynya gue pagi, nah itu fungsi bangun pagi juga bang tadi bang. Jadi pagi gue ada sempat mikir setengah jam lah kurang lebih, bangun set gue hari ini mau kemana aja, gue ingetin gue harus yang disiapin apa aja. Oke. Gitu. I see. Nah tadi kan lu udah tips produktif segala macam. Yang biasa bikin lu nggak produktif apa sih? Yang bikin lu malas kerja gitu, malas. Keyboardnya nggak enak. Kerja di ruangan kerja tuh kan harusnya nyaman. Iya. Enak. Ini keyboardnya enak. Berarti Ya. sekarang yang pakai. Yang sekarang enak banget. Pakai apa emang? Hah? Pakai Noir. Oh iya. Jadi kan nih psikologi manusia nih ya, Yus. bangun tidur kan, fresh, bangun tidur kita pusing, terus lihat keyboard biasa, Oh iya, ketiknya nggak enak gitu. ketiknya nggak enak. Terus pas bangun tidur ngetik, nyala gitu kan, wes langsung enak. Nyaman ya. Pengen ketik terus ini ya. Mantap emang ini otomatis. Waduh. Berarti yang bikin harus produktif itu mesti bagus sih keyboardnya. Nyaman, Nyaman ya. nyaman, look meja kerja kita tuh nyaman. Jadi sebisa mungkin dibuat nyaman itu resik berarti ya. Oke. Resik dari meja kerja kan otomatis meja kerja nyaman, kerja kita nyaman. Kalau ada yang berantakan, ya. Ini boleh nih ke Noir ya. Tarik. Kalau lagi ada yang dikerjain, gue minimalisir untuk buka medsos. Oke. Karena gue sekalinya buka, gue agak panjang ya. Oh iya, masih. Agak panjang gitu, scroll gitu, nonton YouTube, gue tonton sampai habis. Itu nggak kerasa tuh. TikTok scroll terus. Jadi kalau misalkan lagi ada yang dikerjain, gue juga lagi, ini kebiasaan yang baru banget sih gue. Oke. Karena gue sadar gue kayaknya kelamaan lah gitu Oke. ya, kadang Batasin. kelamaan gue batasin. Jadi kalau misalnya gue udah depan laptop ya, yang gue kerjain ataupun harus buka HP itu udah urusan yang kerjaan yang lain-lain gue nanti dulu gitu. Oke, kok bisa lu buang jauh-jauh ya? Ya. HP-nya kok bisa di atas. Cewek pak. Coba. Cewek. Coba kadang tuh distraksi terbesar gue tuh kalau gue misalnya kan Lagi kita kan scroll gitu atau? iya lagi kita kan maksudnya gue juga masih masa pencarian lah ya kan. Nah di masa-masa itu yang kadang-kadang tuh anjing gue lagi deket sama orang nih bawaannya pengen ketemu mulu pak, itu yang bikin gue malas. Berarti lu bucin juga ya? bucin gue, jadi kayak misalnya bahkan kadang-kadang tuh gue ngeles gitu, kayak misalnya gue diajak
ngobrol terah gitu. Diajak sama Bang Zawin. Terus kadang tuh kayak, aduh Bang, gue mau ketemu orang dulu nih Bang gitu. Ya bener kan gue ketemu cewek kan, tapi ketemu orang gitu. Ini lu buka di sini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, karena tinggal dilihat urgensinya. Kadang-kadang tuh emang nggak bisa nih harus di meetingin sekarang karena besok harus udah kita garap. Tapi ada beberapa hal yang bisa ntar lah gitu. Ya udah cewek dulu lah. Berarti ini gebetan atau yang mau udah jadi nih bentar lagi? Biasa gebetan sih, gue belum punya pacar. Berarti Itu yang pertama. Cewek. Oh, cewek pertama. Itu cewek yang pertama. Berarti urgensi yang paling ini ya cewek. Oh, sama ini sih kadang ngehang lah laptop segala macem. Oh, kan kadang saking beratnya nih misalnya. Saking beratnya project editannya Bang Zawin kan lumayan berat. Kadang tuh ada momen-momen mungkin laptopnya panas jadi kayak overheat. Aduh lemot ya, udah ntar dulu lah gitu. Sering banget tuh. Iya, pengalaman juga sih. Maksudnya kayak kan lu lagi fokus-fokus, udah selesai nih. Rendering. Aduh, udah hang, not responding. Nah, itu dia. Antara lu matiin atau enggak lu tunggu kan sampai dia not responding. Biasanya udah naruh efek lah apalah segala macam grading tuh biasanya udah masuk jadwal-jadwal lemot tuh. Iya. Udah mut-mutan dah. Ya, makanya kalau misalnya harus seimbang tuh. Kalau misalnya lu lagi semangat-semangatnya nih, tapi laptop lu nggak bisa diajak semangat kan. Berarti laptopnya harus bagus ya. Laptopnya harus bagus. Makanya. Oke. Bang Zawin. Tuh, kodein langsung. Update Bang. Udah lumayan berat. Nah, tadi interview singkatnya udah. Nah, sekarang gua ada game dikit nih, kayak disorder. Permainannya lebih ke jawab cepat aja. Jawab cepat. Jadi misalkan gua tanya lu, misalkan kayak anjing, kucing, lu pilih apa? Gitu. Oke. Ya. Ini gua contohin pertama ya. Mac or Windows? Mac. Windows. Kenapa tuh? Gua nggak biasa. Nggak bisa. Nggak biasa, Mac. Atau Jangan dong. Windows. Windows. Kenapa tuh? Karena dari dulu udah pakai Windows, belum pernah pakai Mac sama sekali. Sama sekali belum. Sama sekali. Jadi Jadi kayak kesempatan dikasih Mac gitu. Nggak mau. tetap Windows. Windows. Windows fanbase gitu. Pernah ambassador. Laptop or PC? PC. Enggak sih, Mac. Ayo. Laptop sih. Laptop? Iya. Kenapa tuh? Karena gue lebih suka ngedit di luar, Pak. Oke. Iya, kecuali ada momen-momen kayak gue butuh layar yang besar, ya tinggal tambahin layar gitu. Laptop. Kenapa tuh? Bisa dibawa mana-mana. Mobile lah ya? Mobile. Berarti lu nggak main game nih? Gue itu konsol Bang. Konsol? Lu mau konsol PS? PS5 berarti? PS5, PS4, main FIFA, main GTA dulu ya. Laptop. Kenapa tuh? Padahal kan fleksibel. Laptop bisa dibawa ke rumah karena kerjaan gua tuh nggak selamanya di kantor juga. Oke, berarti lo bisa di rumah juga kan? Bisa. Oke. Karena kan mantau doang. Oke. Gunung atau pantai? Gua Anak gunung atau anak pantai? Anak dingin atau anak panas? gue lebih suka, gue bingung lagi. Gunung lah. Coba pantai menurut gua lengket aja, Pak. Oke. Camping di pantai itu lengket. Jadi kalau gunung apa pantai, gua tetap gunung sih. Camping di pantai emang bisa? Bisa. Nah makanya kan bisa camping di pantai tapi lengket. Makanya biasanya gunung sih tempat terbaik menurut gua masih. Dingin kan ngebuat orang makin dekat. Berarti kalau dibilang pilihan lagi, dingin atau panas? Cuaca? Dingin lah. Dingin ya. Oke. Berarti anak gunung, anak dingin ya? Dibilang ke gunung enggak, di pantai juga takut gua. Kenapa takut? Takut tsunami gua kalau. Takut banget. Kalau gunung takut hilang. Kalau gunung capek. Jujur gua ke gunung tuh baru 3 kali. Oke. Yang pertama itu karena nyoba. Yang kedua karena ikut ini trip dari Markecaps, teman Markecaps. Yang ketiga itu Langit Kelabu Bang Zawin. Itu kan dipaksa juga tuh. Lanjut, WFH atau WFO? WFH tuh work from anywhere, work from office. WFA lah. WFA lah. WFO? WFA. Oh, WFA. Anywhere. Anywhere. Oke, di mana aja ya? Di mana aja. Oke. WF Itu anywhere. anywhere. Mau di mana aja bisa ya? Iya. Oke. Tapi bukannya lu sebagai inventory manager, kalau misalkan nggak ada lu di sini, nggak ada yang ngatur gudang masuk keluar gitu?
Iya nggak selamanya Harus ada lu gitu. harus ada gua, karena ada si admin itu. Oke. Jadi gua ada si admin, pecut si admin, kalau misalkan mereka si adminnya. Nah, Kok bisa hilang gitu ya? iya. Berarti udah ada bawahan, udah ya apa-apa salahin dia ya. Ya, jadi se-fleksibel Oke. enaknya itu. Tapi kalau disuruh pilih komika atau content creator? Aduh, gua bukan kedua-duanya lagi. Ya tapi kalau misalkan ya udah gua usah profesi deh, lebih suka lu nonton komika atau nonton content creator? Komika. Komika. Kenapa? Tapi gua nggak mau jadi komika. Kenapa? Karena gua nggak berani gua. Padahal lucu loh. Enggak, tapi gua malu, gua ada kamera gini malu gua. Nggak bisa. Berarti lu lebih suka ngelucu di circle lu Tongkrong. aja ya? Iya, Tongkrongan di lu tongkrongan oke. Kalau misalkan di kamera nggak bisa gua. ya? Tiba-tiba nggak lucu aja. Deg-degan. Deg-degan. Ya, mungkin belum kebiasaan itu. Konten kreator sih gue kayaknya, soalnya karir gue di stand up udah mati lah. Kayak udah nggak bisa. Tapi deh. hobi tetap. Hobi open mic gue tetap. Oke. Karena basicnya ya ngebuat orang ketawa itu kan hiburan buat kita justru. Oke, oke. Jadi ya, tapi tetap konten kreator kayak. Soalnya di sini kan Makicap kebanyakan awal backgroundnya komika. Komika, betul. Terus akhirnya content creator juga. Nah itu suruh pilih nih sekarang nih. Udah dua-duanya kan dapet nih. Pilihannya lumayan susah nih. Komika gue. Komika. Komika. Oke. Kenapa tuh? Tempat berangkat ya. Tempat berangkat. Titik Awal mula ya. Milestone semuanya dari sana. Oke. Gue juga kan dulu di komunitas, ya masuk komunitas stand up jadi kenal ini. Oke. Berarti gede dari komunitas juga ya. Betul. Tapi content creator hobi juga ya. Ya akhirnya kan jadi harus tektokan sama Fitra. Kalau ada klien nge-create sesuatu atau Bang Jawin mau lagi berencana bikin apa, ya jadi harus ikut diskusi juga kan. Oke. Gitu. Siap. Oke. Sip, udah selesai. Thank you banget. Thank you. Thank you. Thank you ya Fitra. Siap, aman. Thank you. Mantap. Thank you ya. Paranoia. Paranoid. Ya. Parah-parah. Noy. Parah-parah. Noy.